Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Kita lanjutkan materi sejarah peradaban Islam di Indonesia, terkhusus teori masuknya Islam di Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan coba membahas perkembangan Islam di Nusantara. Saudara sekalian, ya, Islam di Indonesia atau Asia Tenggara ini merupakan salah satu dari 7 cabang peradaban Islam, ya, sesudah hancurnya Persatuan Peradaban Islam yang berpusat di Baghdad, ya, tahun 1258 Masehi. Nah, tentunya ketujuh cabang peradaban Islam itu secara lengkap adalah peradaban Islam Arab, Islam Persia, Islam Turki, Islam Afrika Hitam, ya, Islam anak benua India, Islam Arab Melayu, dan Islam China. Nah, kebudayaan peradaban yang disebut Arab Melayu tersebar di wilayah Asia Tenggara, memiliki ciri-ciri universal yang menyebabkan peradaban itu tetap mempertahankan bentuk integralitasnya. Tetapi pada saat yang sama tetap mempunyai unsur-unsur yang khas kawasan itu. Nah, kemunculan dan perkembangan Islam di kawasan itu menimbulkan transformasi kebudayaan peradaban lokal. Transformasi melalui pergantian agama dimungkinkan karena Islam selain menekankan keimanan yang benar, juga mementingkan tingkah laku, ya, ataupun akhlak dan pengamalan yang baik yang diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Nah, terjadinya transformasi kebudayaan peradaban dari sistem keagamaan lokal kepada sistem keagamaan Islam bisa disebut dengan revolusi agama. Nah, transformasi masyarakat Melayu kepada Islam terjadi itu berbarengan dengan masa perdagangan. Masa ketika Asia Tenggara mengalami peningkatan posisi dalam perdagangan timur barat. Kota-kota wilayah pesisir muncul dan berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan, kekayaan, dan kekuasaan. Nah, masa ini mengantarkan wilayah Nusantara itu ke dalam internasionalisasi perdagangan dan kosmopolitanisme kebudayaan yang tidak pernah dialami masyarakat di kawasan ini pada masa-masa sebelumnya. Nah, konversi massal masyarakat Nusantara kepada Islam itu pada masa perdagangan terjadi karena beberapa sebab, ya. Apa sebabnya? Di sini disebutkan yang pertama itu portabilitas sistem keimanan Islam. Ini sebelum Islam datang, sistem kepercayaan lokal itu berpusat pada penyembahan arwah nenek moyang yang tidak portabel, siap pakai, ya, dimanapun dan berlaku kapanpun. Oleh karena itu, para penganut kepercayaan ini tidak boleh jauh dari lingkungannya. Sebab kalau jauh mereka tidak akan dapat perlindungan dari arwah yang mereka puja tadi. Sementara itu, mereka yang karena satu alasan itu harus meninggalkan lingkungan arwah nenek moyang, mencari sistem keimanan yang berlaku universal, nah, sistem kepercayaan kepada Tuhan yang berada di mana-mana dan siap memberikan perlindungan dimanapun, kapanpun mereka berada. Nah, sistem kepercayaan seperti itu mereka temukan dalam Islam. Hasilnya, yaitu ketika wilayah Arab Melayu terekrut ke dalam perdagangan internasional, para pedagang Muslim mancanegara memainkan peranan penting mendorong konversi massal yang terjadi di kota-kota pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi entitas politik muslim. Itu, ya, portabilitas sistem keimanan Islam. Yang kedua itu asosiasi dengan kekayaan, ya. Asosiasi Islam dengan kekayaan. Nah, ketika penduduk pribumi Nusantara bertemu dengan dan berinteraksi dengan orang Muslim pendatang di pelabuhan, mereka adalah pedagang kaya, ya, seperti dicatat oleh seorang Spanyol yang mengamati islamisasi awal Filipina ataupun orang Moro Muslim itu memiliki banyak emas, ya, pada waktu itu. Mereka orang kaya karena mereka para pedagang.
Nah, karena kekayaan dan kekuatan ekonominya itu, mereka bisa memainkan peranan penting dalam bidang politik, entitas lokal, dan bidang diplomatik. Ini terlihat misalnya pada abad ke-10 dan ke-12 ya, kalau kita lihat sejarahnya. Tidak kurang dari 12 orang muslim pedagang menjadi duta-duta Sriwijaya dalam politik dan perdagangan dengan China dan negara-negara Timur Tengah. Nah, yang selanjutnya itu kejayaan militer. Orang muslim itu dipandang perkasa dan tangguh dalam peperangan. Misalnya Majapahit dipercaya telah dikalahkan para pejuang muslim yang tidak bisa ditundukkan secara magis. Nah, penduduk setempat percaya bahwa mereka yang perkasa dan tangguh itu karena memiliki kekuatan-kekuatan adikodrati yang bersumber dari Tuhan. Selanjutnya memperkenalkan tulisan. Agama Islam memperkenalkan tulisan ke berbagai wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar belum mengenal tulisan. Sedangkan sebagian yang lain sudah mengenal huruf Sanskrit ya. Pengenalan tulisan Arab memberikan kesempatan lebih besar untuk mempunyai kemampuan membaca, literasi. Nah, Islam juga letakkan otoritas keilahian pada kitab suci yang ditulis dalam bahasa yang tidak dikuasai penduduk lokal, sehingga memperkuat bobot sakralitasnya. Kemudian selanjutnya mengajarkan penghafalan ya. Para penyebar Islam menyandarkan otoritas sakral. Mereka membuat teks-teks yang ditulis untuk menyampaikan kebenaran yang dapat dipahami dan dihafalkan. Nah, hafalan atau hafalan menjadi sangat penting bagi penganut baru, khususnya untuk kepentingan ibadah seperti sholat ya misalkan. Nah, selanjutnya kepandaian dalam penyembuhan. Nah, di Jawa terdapat legenda yang mengaitkan penyebaran Islam dengan epidemi yang melanda penduduk. Ya. Tradisi tentang konversi kepada Islam berhubungan dengan kepercayaan bahwa tokoh-tokoh Islam itu pandai menyembuhkan. Misalnya Raja Patani menjadi muslim setelah disembuhkan dari penyakitnya oleh seorang syekh dari Pasai. Nah, itu. Kemudian selanjutnya pengajaran tentang moral. Nah, ya. Islam menawarkan keselamatan dari berbagai kekuatan jahat, misalnya orang yang taat akan dilindungi Tuhan dari segala arwah dan kekuatan jahat. Bahkan orang yang taat akan diberi timbalan ya, ataupun imbalan surga di akhirat. Sebaliknya orang yang sengsara juga akan mendapatkan balasan yang sama jika mereka salah ya. Nah, pandangan lama tentang kehidupan akhirat penuh dengan kemungkinan yang menakutkan. Sebaliknya Islam memperkenalkan janji surga yang menyenangkan. Nah, melalui sebab-sebab inilah ya Islam itu cepat mendapat pengikut yang banyak. Sebagaimana sudah disebutkan yang lalu bahwa pedagang muslim asal Arab, Persia, India diperkirakan itu telah sampai ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi. Nah, ketika Islam di Timur Tengah mulai berkembang, keluar dari Jazirah Arab, dari Timur Tengah para pedagang berlayar ke arah timur melintasi Laut Arab. Teluk Oman ya, Teluk Persia singgah di Gujarat. Kemudian terus ke Teluk Benggala atau langsung ke Selat Malaka. Langsung lagi ke timur ke China atau sebaliknya dengan menggunakan angin musim untuk pelayaran pulang dan pergi. Nah, ada indikasi kapal-kapal China juga mengikuti jalur tersebut pada abad ke-9, sehingga juga kapal-kapal Indonesia mengambil bagian dalam perjalanan ini. Itu pada zaman Sriwijaya, pedagang dari penduduk Nusantara telah mengunjungi pelabuhan China dan pantai timur Afrika. Nah, inilah beberapa hal ya berkenaan dengan sedikit perkembangan Islam di Nusantara. Nah, ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, menurut J.C. van Leeuwen diperkirakan sejak 674 Masehi telah ada koloni Arab di barat laut ya, Sumatera, yaitu di Barus. Namun menurut Taufik Abdullah pada masa itu belum ada bukti bahwa di tempat-tempat
yang disinggahi pedagang muslim itu sudah ada pribumi Nusantara yang beragama Islam. Nah, diduga para pemeluk Islam itu adalah para pedagang muslim ya luar yang singgah dan tinggal sementara untuk menunggu angin musim yang akan mengantarkan kembali ke negeri mereka. Baru pada zaman berikutnya penduduk pribumi itu ada yang memeluk Islam. Nah, juga menjelang abad ke-13 Masehi, masyarakat muslim sudah ada di Sumatera Pasai, Samudra Pasai ya. Perla, Palembang di Pulau Sumatera. Sedangkan di Jawa itu makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 575 Hijriah itu atau 1082 Masehi serta makam Troloyo yang berangkat tahun abad ke-13 Masehi itu menjadi bukti berkembangnya komunitas muslim di pusat kekuasaan Jawa Hindu di Majapahit. Nah, dengan cara perlahan dan bertahap tanpa menolak dengan keras terhadap sosial kultural masyarakat sekitar, Islam itu memperkenalkan toleransi dan persamaan derajat. Dalam masyarakat Hindu Jawa yang menekankan perbedaan derajat, ajaran Islam itu menarik perhatian. Ditambah lagi kalangan pedagang yang mempunyai orientasi kosmopolitan ya. Panggilan Islam ini kemudian menjadi dorongan untuk mengambil alih kekuasaan politik dari tangan penguasa yang masih tidak Islam pada waktu itu. Nah, pada akhir abad ke-13 ketika kerajaan Pasai secara pasti mulai berdiri, kerajaan Islam di luar Nusantara pun justru mengalami kemunduran yang luar biasa. Nah, misalnya dinasti Amawiyah Andalus sedang terdesak ke selatan, dinasti Fatimi sedang mundur, perang salib masih berlangsung pada saat itu. Nah, Baghdad tahun 1258 dihancurkan oleh Hulagu. Oleh karena itu, munculnya kekuasaan Samudra Pasai sebenarnya merupakan akibat arus balik peranan pedagang muslim. Nah, ketika mereka melihat kehancuran Baghdad, mereka mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, sejak abad ke-13 sampai ke-14 Masehi, Gujarat itu menjadi pelabuhan yang lebih ramai. Ya. Demikian juga daerah Asia Tenggara menjadi lintasan dagang yang lebih penting dari sebelumnya. Nah, di situ juga pada awal abad ke-13 ya. Di Perla sudah ada pemukiman muslim. Hal ini disebabkan karena saudagar muslim pertama kali singgah di daerah itu setelah mengadakan pelayaran jauh dari sebelah barat. Dan di tempat itu pula saudagar muslim asing menunggu waktu untuk memulai pelayaran ke arah barat menuju ke negerinya. Oleh karena itu di tempat ini mereka lebih lama tinggal dan lebih lama bersentuhan dengan pribumi sehingga dapat dipahami mengapa kerajaan Islam pertama di Nusantara berdiri di sini, yaitu kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi. Riwayat kerajaan menyebutkan bahwa terjadi perkawinan antara seorang saudagar dengan putri setempat. Keturunannya menjadi pendiri kerajaan. Disebutkan raja lokal Perla pertama itu Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Ayahnya seorang nahkoda kapal yang berasal dari Gujarat, mengislamkan kepala daerah yang bernama Maurah, mengawini putrinya, ya, dan melahirkan putra yang diangkat menjadi raja lokal Perla pada waktu itu. Nah, tentunya ketika kerajaan Samudra Pasai sudah berdiri, perkembangan Islam semakin luas. Nah, Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama yang mempunyai kekuatan politik dan mempunyai hubungan internasional menjadi pusat politik Islam, dakwah Islam dan ekonomi umat Islam. Nah, rajanya yang mengadakan mudzakarah tentang Islam, ya, mengimami sholat Jumat dan menjadikan istananya tempat berkumpul ulama-ulama dari Timur Tengah, itu juga didatangi oleh penuntut ilmu dan mengirimkan mubalik-mubalik ke daerah-daerah lain, ya, mengawinkan putrinya dengan raja-raja muda kerajaan lain dalam rangka perluasan Islam. Nah, ada seorang ulama yang datang ke sana bernama Ibnu Batutah, itu kalau tidak salah tahun 1345 pada zaman Sultan Malik Al-Zahir. Raja didampingi Qadi Asyarif Amir Sayyid Al-Shirazi dan Tajuddin Al-Asibani, ya, Asbihani sebagai ulama dan fuqaha bermazhab Syafi'i pada waktu itu. Nah, kerajaan Pasai juga mengirim mubalik ke Jawa, yaitu Maulana Malik Ibrahim, dan mengislamkan Raja Malaka Prameswara menjadi muslim bergelar Megad Iskandar Shah pada waktu itu.
Nah, saudara sekalian, berkenaan dengan apa namanya, ini juga disebutkan Samudra Pasai jatuh pada tahun 1350 karena serangan Majapahit. Nah, digantikan oleh Malaka sampai tahun 1511.